Kemuliaan bisa terlihat, hadirat tidak bisa terlihat. Jadi kalau saudara lihat matahari bersinar, bulan bersinar, bercahaya, saudara lihat kemuliaan Tuhan di dalam kreasinya. Saudara punya buah roh, saudara melakukan kehendak Tuhan, integritas ilahi, karakter ilahi. Orang bisa menilai, wow, aku bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya di Ibrani dikatakan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan integritas kehidupan. Tanpa berkata-kata kita bisa mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih buat rancangan dan rencana Tuhan yang selalu indah, dan di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Kami mengucap syukur Tuhan buat rangkaian-rangkaian hidup kami yang Tuhan telah begitu rajut, begitu rupa. Di dalam kebenaran Tuhan tidak ada pernah ada yang salah. Kami percaya Tuhan, kami sudah meninggalkan masa lalu kami. Ajari kami untuk fokus bukan kepada masa lalu tapi kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami berjalan di atas kebenaran, kebenaran memerdekakan hidup kami. Kami percaya firman-Mu memerdekakan, kami percaya firman-Mu memberikan pelita bagi kami. Kami sambut firman kehidupan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Raja kami yang luar biasa, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat bulan Desember. Saya senang kalau sudah Desember. Di mana-mana ada kado, di mana-mana ada pohon Natal, hiasan luar biasa. Jadi saya selalu teringat sama kata-kata ayah saya, almarhum, jangan cuma suka kadonya tapi jadi kado bagi orang lain. Itu kata-kata nasihat yang tidak pernah saya lupakan. Jadi kado bagi orang lain. Bulan Desember bulan yang luar biasa. Bulan yang betul-betul sebuah peringatan yang hebat, yang dahsyat bagi umat manusia, di mana seorang bayi yang akhirnya menjadi raja atas kehidupan diberikan untuk kita. Saya akan bahas sebuah firman yang ada kaitannya juga dengan Natal, supaya saudara mengerti apa yang Yesus ajarkan. Kalau saya bisa berikan nasihat kepada saudara, terus pelajari tentang sistem kerajaan, itu saya selalu katakan, dan kemudian saudara juga mulai membedah semua kata-kata yang Yesus ajarkan khususnya. Itu luar biasa, banyak yang memakai perumpamaan, banyak memakai kiasan, dan itu hal-hal yang sangat penting. Kami di publisher kami baru mengeluarkan buku yang hanya memuat perkataan Yesus saja. Banyak orang yang masih ogah-ogahan baca Alkitab, kalau sampai nggak pelajari atau tidak baca perkataan Yesus juga itu keterlaluan. Jadi satu buku judulnya hanya perkataan Yesus. Jadi semua yang ada merah-merahnya di Alkitab dipindahkan ke satu buku, memudahkan kita untuk jadi baca semua yang Yesus katakan, termasuk khotbah di bukit dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari Sang Raja yang hebat, yang luar biasa. Firman-Nya menembus waktu, firman-Nya menembus generasi, dan itu selalu firman yang luar biasa, relevan sampai hari ini. Makanya dikatakan selalu firman itu hidup. Kemudian saudara juga bisa pelajari, kalau saudara mau tahu tentang kasih karunia Tuhan setelah kematian Yesus, orang yang paling hebat mengungkapkan semuanya itu dengan sangat jelas dan gamblang adalah Paulus. Itu juga terus saudara pelajari, dan nanti saudara akan dimerdekakan hidupnya. Bukannya berarti yang sisa yang lain gak penting, tapi paling tidak saudara mulai dari situ. Mulai dari perkataan Yesus, mulai dari tentang karyanya Tuhan yang besar, pelajari satu-satu. Saya berikan judul khotbah saya, judulnya mungkin gak populer, judulnya air hidup. Air hidup sesuatu yang gak kelihatan, sesuatu yang mungkin bagi manusia tidak penting, sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu yang sifatnya teologis dan gak kelihatan lah. Kita suka dengan sesuatu yang kelihatan. Air hidup sesuatu yang apa ya itu maksudnya? Itu salah satu yang Yesus ajarkan, dan itu yang dia terus mau supaya kita mengerti. Air kehidupan, living water. Apa itu artinya? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau menjelaskan kepada saudara tentang karakteristik daripada raja yang ada di muka bumi ini.
Kalau dibandingkan dengan raja yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Khususnya di zaman kelahiran Yesus di bulan Desember ini, kalau saudara pelajari raja demi raja pada saat itu, di zaman kelahiran Yesus, mereka mempunyai nilai kehidupan itu berdasarkan dari materi mereka. Materi. Jadi apapun yang mereka kumpulkan itu adalah nilai dari hidup mereka. Mereka punya gudang dan mereka punya storehouse di mana mereka menyimpan harta mereka yang begitu banyak. Jadi nilai hidup mereka ditentukan dari harta mereka. Kemudian nilai hidup mereka ditentukan dari the palace atau istana mereka. Kemudian jumlah prajurit dan jumlah teritori yang mereka punya. Jadi itu adalah nilai-nilai dari mereka. Tapi yang paling utama, the core of values atau nilai dari hidup mereka adalah harta. Harta. Jadi ketika kerajaan-kerajaan ini terjadi excavation, terjadi penggalian zaman-zaman sekarang, ditemukan reruntuhan daripada kerajaan itu yang dicari adalah the storehouse, gudang daripada materi-materi itu. Karena itu yang mau dikejar sama manusia. Nah, pada saat itu mereka mempunyai ajudan-ajudan yang luar biasa yang mengerjakan inventory bagi gudang-gudang itu. Dan mereka harus pastikan dan mempunyai data yang lengkap ketika raja demi raja yang datang berkunjung ke kerajaan itu misalnya, harus dicatat pemberian-pemberian mereka. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka mengadakan kunjungan balasan, pemberian-pemberian yang sudah diberikan oleh raja-raja itu tidak dikembalikan. Salah-salah diambil, dibalikin ke sana, mereka nggak sadar bahwa itu adalah pemberian raja itu. Dan salah satu sifat mereka pada saat itu adalah yang kita sebut dengan kata yang kita kenal di bahasa Indonesia, kata gengsi. Jadi mereka memberikan persembahan mereka ketika mereka mengadakan kunjungan kepada kerajaan lain itu dengan jumlah yang begitu luar biasa banyak dan mahal, supaya nanti ketika raja tersebut mengadakan kunjungan balasan ke kerajaan tersebut, akan sangat sulit bagi raja itu untuk outdo his gift. Jadi misalnya saya berkunjung ke kerajaan A, saya akan pastikan saya akan bawa persembahan yang begitu mahal dan banyak, supaya raja itu, Raja A itu ketika dia kembali ke kerajaan saya mengadakan kunjungan balasan, dia sangat sulit untuk menandingi pemberian saya. Jadi pemberian itu bergengsi. Pemberian itu bergengsi. Jadi makanya the storehouse atau gudangnya mereka itu didata. Bukan sekedar hanya materi saja, tapi data-data dari pemberian-pemberian kerajaan itu dinilai dan diinventori secara baik. Kemudian kerajaan itu mempunyai juga yang namanya teritori. Makanya kenapa kerajaan itu sering kali mengkolonisasi daerah-daerah sekitar mereka untuk memperbesar teritori. Itu adalah sifat daripada kerajaan yang ada di muka bumi pada saat itu. Kalau kita bandingkan dengan Yesus yang kita sembah, raja atas segala raja, kita harus mengerti nilainya. Supaya kita juga bernilai. Supaya kita juga tidak menempatkan nilai yang kita sebenarnya harus tahu di dalam sesuatu level yang tidak berkenan. Jadi jangan sampai turunkan level Tuhan kita itu di tempat yang betul-betul levelnya manusia. Nggak bisa, kita harus mengerti levelnya dia seperti apa, nilainya dia seperti apa. Supaya kita kejar nilai itu, supaya kita bernilai seperti itu. Nilainya Tuhan salah satu dipertontonkan lewat kemuliaannya. Kalau saudara mau dimengerti, kata kemuliaan itu adalah sesuatu yang merupakan sebuah atribut ilahi yang bisa diperlihatkan lewat kreasinya. Itu kemuliaan. Kemuliaan bisa terlihat, hadirat tidak bisa terlihat. Jadi kalau saudara lihat matahari bersinar, bulan bersinar, bercahaya, saudara lihat kemuliaan Tuhan di dalam kreasinya. Saudara punya buah roh, saudara melakukan kehendak Tuhan, integritas ilahi, karakter ilahi. Orang bisa menilai, wow, aku bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya di Ibrani dikatakan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan integritas kehidupan. Tanpa berkata-kata kita bisa mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Nah itu nilai daripada raja kita yang luar biasa. Ya. Kemudian kerajaan juga punya teritori, kerajaan surga punya teritori. Makanya saya pernah ajarkan kepada saudara, ibadah gak boleh stop. Tidak boleh stop. Nanti doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Di rumah ibadah formatnya beda, mengasihi suami, istri, orang tua, ibadah jalan terus.
Di tempat pekerjaan ibadah jalan terus, tidak curi waktu, bayar pajak on time, tidak menipu orang ketika punya usaha. Masuk ke tempat umum juga ibadah jalan terus, belajar ngantre, sopan. Itu ibadah. Sedang menularkan apa? Budaya kerajaan surga, itu arti daripada kolonisasi. Dan kita sebagai warga kerajaan surga diminta untuk mengkolonisasi bumi, memperbesar teritori kerajaan surga. Caranya begitu. Dengan hukum yang terutama yaitu hukum kasih. Kita sanggup melakukan itu. Itu maksudnya. Jadi beda dengan kerajaan apa yang ada di muka bumi. Makanya dikatakan ketika engkau lahir dari aku. Ketika engkau sudah born again, lahir baru, engkau mengalahkan dunia. Dengan kata lain, kita sebagai duta besar Tuhan, Korintus mengatakan you are the ambassador of Christ, bahasa Inggrisnya. Engkau adalah duta perwakilan kerajaan surga dimanapun engkau berada. Seperti kedutaan ada di muka bumi, bumi pertiwi Indonesia. Kalau warga negaranya masuk ke kedutaan tersebut, dia gak bisa diapa-apakan. Contoh misalnya ada orang Amerika maling gitu ya, saudara kejar malingnya, oh maling, dia orang Amerika, dia lari. Kedutaan Amerika di sini di Citralin kalau nggak salah ya, lari masuk ke kedutaan di sana, udah gak bisa diapa-apakan. Mau diproses hukum harus ekstradisi. Kirim surat ke dalam nanti dari bilang itu warga negaramu maling ayam kemarin di sini. Nanti orang dari dalam kirim surat lagi yang benar di mana. Pokoknya surat menyurat sampai akhirnya bisa dikeluarkan. Makanya mobil-mobil korps diplomat CD itu kebal hukum. Di Jakarta lewat jalur busway didiamkan polisi, nggak bisa ditangkap. Nembus lampu lalu lintas warna merah nggak bisa diapa-apakan gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya cerita dulu, saya baru ingat nih sama cerita saya. Tapi jangan ditiru ya. Ini tahun 97, 1 tahun sebelum saya bertobat. Ya, jangan ditiru. Ini karena saya akhirnya baru ngerti, ini nih sistem kedutaan begitu. Makanya dikatakan di firman Tuhan, engkau mengalahkan dunia tuh seperti itu maksudnya. Hukumnya iblis, hukum dunia tuh gak berlaku sama saudara. Hukum dosa tuh gak berlaku. Saya pulang dari studi saya 13 tahun dari luar, saya pulang ke Jakarta. Saya jalan di Jalan Pramuka di Jakarta. Kalau saudara pernah ke Jakarta itu di Jalan Jakarta Pusat. Waktu itu belum ada jalur busway, belum ada, tapi ada jalur bus. Saya masuk ke situ nggak tahu itu ada jalur bus, ditangkap sama polisi. Sampai hari ini saya masih ingat namanya, Pak Suparno, masih ingat saya. Orangnya kurus-kurus. Waktu saya buka kaca, jangan ditiru ya. Saya belum bertobat, ini cuman cerita aja. Saya buka kaca, dia langsung minta SIM gitu. Saya kasih SIM saya belum ngomong apa-apa loh, saya kasih SIM. Setelah 13 tahun SIM Indonesia saya nggak punya, saya punya SIM dari Oklahoma namanya, Provinsi Oklahoma, Amerika. Ya. Nama panjang saya itu nggak ada bilinya, John Samuel William Lantang. Wah. Dia nggak ngeh itu kalau dia tahu Lantang ya itu orang Manado lah. Tapi dia lihat SIM-nya, terus SIM-nya SIM Amerika gitu. Tiba-tiba dia tanya gini, where you from? Wah, dari mana? Saya asal loh ngomong, ya ini setengah bohong, setengah enggak. Ya saya baru pulang kan, jadi saya bilang Amerika, saya langsung gitu. Oh, Amerika, gitu. Terus dia kasih tunjuk pelangnya, itu ada tandanya memang itu jalur bus. Jam 1 sampai jam 3 sore itu nggak boleh lewat situ, kalau nggak salah gitulah. Dia kasih lihat saya dengan Inggris yang terbata-bata, dia bilang ini. 1 o'clock, 3 o'clock, no, no. Saya bingung pertamanya, no apa? Oh iya jalur bus. Saya bilang gini, sorry sir, I'm so sorry. Sorry. Terus dia bilang gini, der. Dalam hati saya, der itu apa der? Oh maksudnya suruh ke sana, der. Saya lihat di sana di ujung situ ada kantor, ada pos polisi. Oh disuruh ke situ ya, woi saya ikutin. Saya ke sana, saya menepi, dia buka pintu mobil saya. Rada galak. Out katanya, wah disuruh keluar. Saya ikutin. Masuk duduk di pos polisi. Saya duduk di depan sini ya. Ini komandannya dia, ini Pak Suparno di sini. SIM-nya dikasih ke komandan. Komandannya lihat, terus dia tanya gini, where do you work? Kerja di mana? Itu kalau di film kartun seperti ada bohlam lampu, itu kling dapat ide gitu. Jangan diikutin ya,
Saya asal ngomong loh, asal aja ngomong. Dan bohong, ya bohong lah. Belum bertobat loh ya, jangan diikutin. Saya ngomong aja asal, US Embassy, wah kedutaan Amerika. Waktu saya bilang US Embassy, komandan lihat Pak Suparno, pelotot-pelototan gini. Pak Suparno bingung. Komandan ngomong gini, kamu tuh yang bener aja dong. Kalau nangkap-nangkap orang asing begini, ditanya dulu kerja di mana. Kita nggak boleh nangkap-nangkap orang dari kedutaan sembarangan. Siap komandan, siap. Saya kan ngerti dia ngomong apa. Tapi kan harus belaga nggak ngerti. Iya toh? Bayangin loh, udah saya ngerti dia ngomong apa, tiba-tiba saya rasa seperti di atas angin. Hebat juga ya, gue bohong-bohong bisa sampai seperti begini keadaannya nih. Wah, jadi nahan-nahan ketawa tuh susah-susah juga, jadi gini-gini sendiri. Kamu tuh yang bener aja, gak bisa nangkap-nangkap orang kayak gini. Ayo suruh pulang aja bapaknya. I'm so sorry sir, I'm so sorry. Ngomong gitu sama saya. Saya langsung bilang, it's okay. Saya bilang gitu, it's okay. Please go home, go. Dikasih SIM-nya suruh pulang. Pak Suparno berdiri, dia pegangin tangan saya sambil nunduk begini. I'm so sorry, okay, I'm so sorry. Diantar sampai ke mobil. Ditutupin pintunya sampai, I'm so sorry, please go. Saya lagi mau ke rumah orang tua saya, mau makan Indomie, udah bertahun-tahun gak makan Indomie. Dia gak tahu. Sampai di rumah orang tua saya kan masih gak ngerti. Saya kasih tahu sama papa saya. Dia ketawa, dia bilang, luar biasa juga ya. Terus dia kasih tahu sama saya, memang gitu, kedutaan gak bisa ditangkap-tangkap sembarangan. Terus papa saya ngomong gini, tapi kok lucu ya, dia kok gak minta kartu identitas kamu yang kamu kerja di situ. Kok main percaya aja, berarti kamu meyakinkan katanya. Iya ya, saya bilang gitu, gak dimintain loh, cuma berdasarkan SIM aja gitu. Di situ saya ngerti, oh kedutaan seperti itu. Makanya waktu saya baca firman, engkau adalah duta besar kerajaan surga. Oke. Walaupun saya ada di dalam dunia ini, hukumnya iblis gak berlaku sama saya. Makanya disebut aku lebih daripada pemenang. Dahsyat kita ini. Itu teritori, ya. Itu bicara soal teritori. Nah, pagi siang hari ini, saya mau bagikan kepada saudara cerita tentang orang Majus. Yang mungkin saudara gak pernah dengar. Saya juga mau luruskan, supaya nanti ketua-ketua drama yang nanti mau rencana pagelaran drama Natal misalnya ya, dimanapun saudara berada, saudara harus koreksi, ya tulis, catat. Semoga nanti setelah firman ini saudara belajar firman dan juga belajar kebenaran. Ya, kita buka Matius pasal yang kedua, ya ayatnya yang pertama. Ini adalah dokumentasi dari Alkitab saudara tentang orang Majus. Ya. Orang Majus bahasa Inggrisnya disebut the Magis, atau disebut juga the wise men, disebut juga kings. Dan terjemahan yang saya paling suka di Alkitab The Message ditulisnya the band of scholars. Orang-orang yang sangat pandai. Ya. Orang-orang yang sangat pandai, raja yang sangat pandai dan kaya. Orang-orang Majus dari timur, ya. Ayat pertama Matius 2 dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Koreksi yang pertama, ketua-ketua drama Natal, orang Majus gak pernah disebutnya 3. Disebutnya orang-orang Majus, pemberiannya 3. Orang Majusnya gak pernah disebut 3. Malahan ada beberapa tafsiran 6 malahan. Oke, datang dari timur. Nah, kemana mereka datang? Mereka datang bertanya-tanya ke kerajaannya Herodes. Ya, jadi ayat 2 bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan kebenaran ini. Orang Majus, band of scholars, the Magis, the wise men, kings. Ini mereka datang dari timur Yerusalem. Kalau saudara belajari peta pada saat itu, di daerah yang paling dekat adalah Bani Moab sama Bani Amon, daerah Jordania, Syria. Gak mungkin datang dari situ. Itu musuhnya Israel. Dan tidak ditemukan orang-orang pandai pintar di situ. Mereka adalah the savagers, dikatakan. Mereka pembunuh-pembunuh yang luar biasa. Sukanya perang. Timur itu lebih lagi ke timur sana. Kalau kita tarik lebih dalam lagi ke arah timur,
itu ditemukan raja-raja yang sangat pandai, yang sangat luar biasa, dan elit dan bangsawan yang luar biasa pandai. Itu ada di daerah-daerah kira-kira Persia, Babilonia. Persia itu sekarang jadi Iran, Babilonia jadi Irak. Dan ada daerah-daerah lagi di tengah-tengah itu. Kita tariklah yang paling jauh lah ke Persia itu kira-kira jaraknya 2.200 kilo dari Yerusalem. 2.200 kilo. Dengan kebenaran sekarang, dengan apapun infrastruktur yang sudah ada. Kalau saudara jalan kaki dari 2.200 kilo ke Yerusalem pada saat ini, dengan infrastruktur yang sudah ada, dengan jalanan yang sudah ada, saudara bisa tempuh dalam waktu 18 sampai 20 hari. Ya, sekitar beberapa hari, saudara bisa tempuh perjalanan non-stop tapi, ya non-stop. Jalan kaki. Dengan istirahat dan lain sebagainya bisa-bisa 1 bulan lebih. Ya. Kemudian daerah Babilonia itu sekitar 1.900 kilo. Perbandingan lah, Jakarta Surabaya itu sekitar hampir 800 kilo. Dengan moda transportasi yang hebat pada saat ini, saudara bisa bolak-balik Jakarta Surabaya 1 jam 15 menit. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pelayanan di Surabaya hari Selasa, berangkat pagi jam 6, pelayanan jam 10 pagi, jam 3 sore udah balik lagi Jakarta. Semudah itu gitu, ya. Segampang itu. Nah, ini juga dengan moda transportasi yang saya katakan tadi, dengan infrastruktur yang sudah ada bisa ditempuh dalam waktu ya 20 hari, 30 hari lah. Ya, 30-an hari saudara bisa sampai 2.000 kilo tuh kalau jalan dengan istirahat. Zaman itu belum ada jalanan yang tetap, hutan dan lain sebagainya, dan belum ada pemandu jalan yang baik. Kira-kira perjalanan mereka itu, the Magis, orang Majus, raja dari timur itu bisa ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Dan waktu dikatakan mereka melihat bintang di timur, itu jangan hanya disikapi segitu aja, harus dipelajari. Coba saudara camkan pelan-pelan dan saudara mulai digest, mulai dicerna. Mereka itu, dari timur itu, gak mungkin kongko-kongko sama teman-temannya di sekitar-sekitar kerajaannya, kemudian bilang-bilang gini, kamu lihat bintang itu ya? Kamu dapat pewahyuan yang sama nggak bahwa akan ada raja yang sudah lahir? Ini bukan raja yang punya istana loh, raja yang masih bayi yang mau dikunjungi. Tadi ingat ya, nilainya mereka adalah ketika mereka mengunjungi salah satunya kerajaan-kerajaan yang sudah ada memberikan persembahan-persembahan. Ini enggak loh, mengunjungi bayi yang sudah lahir, yang nantinya katanya akan jadi raja Israel. Dan ini nggak mungkin yang dapat cuma 1 orang, 1 raja. Terus mereka ngajak teman-temannya, gitu. Nggak mungkin. Ini pasti beberapa daripada mereka berjumpa, nah yang namanya divine encounter, berjumpa dengan Tuhan di timur. Sampai pasti mereka meeting. Karena nggak semudah itu, nggak mungkin mereka bilang begini, kayaknya tuh bintang, kayaknya ada raja mau lahir di timur tuh, raja-raja Israel, raja Israel. Seru juga ya ke Yerusalem. Berapa lama ke Yerusalem? Ya kira-kira 4 bulan naik onta. Yuk, nggak mungkin. Seru juga ya, yuk, nggak mungkin. Sekarang kita bisa gini, Jakarta yuk, besok, oke, gampang. Keperluan mendadak sekarang pun saudara habis ibadah mau ke Juanda, pasti ada tiket. Semudah itu, dulu nggak gitu. Dan kalau mereka traveling, catat ini, kalau mereka traveling, 1 raja itu ajudannya bisa paling sedikit zaman itu ya, 40 orang. Kenapa 40? Karena ada beberapa grup yang tugasnya untuk in charge sama pemberian. Karena mereka akan membawa pemberian yang begitu banyak. Kan nilainya mereka di situ. Kemudian ada 1 grup lagi yang betul-betul in charge sama onta-ontanya, makanannya di mana dan lain sebagainya. Ada 1 grup lagi yang tugasnya bawa tenda dan perlengkapan makanan dan semua yang namanya accommodation and lodging. Karena mereka akan stop di tengah jalan, mereka akan buka tenda, mereka akan bermalam. Jadi 1 raja itu ajudannya bisa 40. Koreksi yang kedua, ketua drama Natal, kalau scene-nya orang Majus, oke lah kita sama angka 3 oke. Ada tafsiran yang mengatakan 6, 3 lah oke lah. Kalau 3, 1 raja udah ajudannya 40, berarti 3 kali 40 berapa orang rombongan mereka? 120 orang.
Jadi jangan taruh orang Majus di atas panggung sini cuma 3 ya. Sepi banget liatin bintang begini. Enggak. They travel with style. Mereka berkelana dan mereka berjalan dengan style yang luar biasa. Kaya, hebat, pandai. Terhormat with dignity. Satu raja bisa 40. Karena bawa karung. Nanti ada ayatnya. Bawa karung isinya emas, kemenyan dan mur. Ada satu grup lagi yang menangani onta dan juga tendanya. Dan itu persiapan untuk sampai mereka bisa mulai berjalan itu berhari-hari. Jadi nggak mungkin cuma duduk-duduk aja. Lucu juga ya ke Yerusalem ya. Yuk, nggak mungkin. Kalau mereka nggak berjumpa secara ilahi pada saat itu dan beberapa mereka mengalami pengalaman yang sama, nggak mungkin mereka ke Yerusalem. Tidak mungkin. Dan Alkitab mencatat sampai di Yerusalem pun mereka juga nggak tahu harus kemana. Karena mereka cuma diarahkan pergi ke daerah situ aja. Karena bintangnya juga nggak ikut. Itu koreksi yang ketiga. Bintangnya nggak ikut, baru ada lagi nanti di Yerusalem. Jadi jangan waktu mereka lagi datang, lagi berjalan ke tempatnya Herodes, bintangnya ngikut. Salah. Nggak ada, bintangnya nggak ikut. Makanya ini yang dikatakan. Coba ya baca lagi ya, Matius 2 ayatnya yang kedua. Coba lihat lagi, perhatikan baik-baik. Ini udah sampai di tempatnya Herodes ya, setelah 4 bulan perjalanan ya. Mereka bertanya-tanya, mereka mengunjungi raja lokal. Ya, raja lokal yang ada di tempat itu saat itu ya Herodes yang punya istana. Mereka mau bertanya, di mana nih raja yang baru dilahirkan? Ditanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Bintangnya nggak ikut. Bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Seperti bintang yang kami lihat di timur, kami datang, kami mau cek nih sama raja. Ada nggak bayi yang baru lahir yang nantinya akan jadi raja? Bingunglah Herodes. Hah? Bayi lahir mau jadi raja? Makanya ayat 3 berbunyi begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Rakyat yang ada di situ, di sekitar situ juga terkejut. Raja. Apa yang dilakukan Herodes? Dia panggil ahli Taurat. Dia panggil ahli Taurat. Ayat 4 dikatakan begini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dengan kata lain dia katakan begini, pandai juga nih Herodes. Kumpulkan tuh ahli-ahli Taurat. Berarti dia sudah tahu memang ini banyak-banyak nubuatan sudah pernah terjadi. Coba kamu buka itu kitab-kitab Taurat. Ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari-hari ini, di mana di area sini akan lahir atau sudah lahir bayi yang nantinya akan jadi raja Israel. Coba kamu cek, buka tuh kitab-kitab Taurat, dibuka sama mereka. Ketemunya di mana? Di Mika pasal yang kelima, tercatat juga di Alkitab saudara. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Coba saudara buka. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini yang dikutip sama ahli-ahli Taurat. Makanya ayat yang kelima berbunyi begini. Saudara ingatnya gampang ya, tadi Mika 5 ayat yang kedua, sekarang Matius 2 ayat yang kelima, dibalik aja. Ayat yang kelima mengatakan begini, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini buktinya ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, dikutip ayat itu. Tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan lain terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara bisa bayangkan gak ya, orang-orang Majus ini dengan rombongannya, waktu mereka datang ke istana Herodes, kan mau cross check, bener gak sih kami setelah 4 bulan capek-capek traveling, bener gak perjumpaan kami dengan Tuhan, dan katanya akan ada bayi lahir, bener gak sih? Itu waktu Herodes lagi panggil ahli Taurat untuk membuka kitab Taurat, itu mereka pasti tegangnya luar biasa. Pasti lihat-lihatan, tegang, bener gak ya? Bener gak ya? Karena kalau gak bener, gak tercatat di situ. Karena mereka lagi cross check loh. Kalau gak bener, pulang lagi. Perjalanan 4 bulan sia-sia. Jadi mereka pasti tegang, bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Dan waktu ahli Taurat mengatakan betul,
di area sini, di kota Bethlehem, yang sekarang jaraknya kalau saudara pergi ke Israel, itu jaraknya cuma 9,2 kilo. Betul, 9,2 kilo dari sini, itu ada kota namanya Bethlehem. Itu memang dia sudah lahir. Itu mereka pasti bersuka citanya luar biasa. Pasti peluk-pelukan tuh di situ. Bener ya bener, wah luar biasa. Pasti gitu-gitu, tuh rombongan 120 orang, itu pasti peluk-pelukan, pasti begitu. Pasti bingung lah Herodes, bingung, ini orang-orang dari mana? Kok seneng banget gitu, karena berjumpa sama Tuhan, mereka mau cross check. Saya pernah menapak tilas dari Bethlehem ke Yerusalem 9,2 kilo dengan infrastruktur pada hari ini, saudara bisa sampai ke Yerusalem dalam waktu 30 menit. Ada cross check, cross point dan lain sebagainya 30. Nanti tanggal 26 kita berangkat lagi. Ada beberapa jemaat di sini yang akan ikut saya. Kita akan juga belajar nanti apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, saudara, ini yang terjadi. Ayatnya yang ke-7, sebelum mereka keluar, Herodes panggil mereka, ayat 7, Matius 2. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Penasaran dia. Kamu tuh ketemu sama siapa kamu di sana, di timur itu. Ditanya, dan dia merasa terancam toh, karena ini kan cikal bakal jadi raja. Makanya dia bilang begini ayat 8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dengan dia punya evil plot. Dengan kata lain, pergi cek, kasih tahu sama saya. Nanti saya mau menyembah dia, ya itu bohongnya dia. Nanti aku akan membunuh dia, itu maksudnya sebenarnya. Perhatikan ayat berikut ini. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, perhatikan kalimat ini. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 mengatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita mereka. Kenapa? Ini adalah konfirmasi yang kedua. Yang tadi dengan ahli Taurat sudah dikonfirmasi, sekarang ketika mereka keluar dari istana Herodes, bintangnya nampak lagi. Ketua drama catat ya, bintangnya gak ikut ke istana Herodes. Setelah mereka keluar dari istana Herodes, baru bintangnya nampak lagi. Jadi makanya Alkitab mencatat, bersukacitalah mereka. Yo, itu dia bintangnya, wow, kita bener loh, kita melakukan perjalanan ini luar biasa setelah 4 bulan. Dapat konfirmasi dari ahli Taurat dan sekarang bintang yang kami lihat di timur nampak lagi ada di sini. Konfirmasi yang kedua, we are in the right place. Kita di tempat yang benar. Dan akhirnya bintang itu menuntun mereka ke tempat Yesus. Ayat yang ke-11, catatan berikutnya bagi ketua drama, dikatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam, katakan dengan saya sama-sama dengan yang keras. Ke dalam apa? 2, 3, dalam apa? Rumah, bukan palungan loh. Rumah itu dan melihat anak itu, bukan bayi ya, anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus gak pernah pergi ke palungan, orang Majus perginya ke rumah. Kalau gak percaya buka Alkitab yang menjelaskan tentang gembala. Gembala dituntun ke palungan berjumpa dengan bayi Yesus. Orang Majus dituntunnya ke rumah berjumpa dengan anak bukan bayi. Jadi ini ada kemungkinan sudah beberapa bulan, bukan bayi lagi, sudah disebutnya anak. Dan di rumah. Jadi nanti kalau ada pagelaran Natal misalnya ya di sini orang Majusnya jangan 3 ya, kalaupun 3 oke, rajanya 3, rombongannya satu rombongan 40 berarti 120 orang ya. Beberapa gereja bilang gini, Pak, dananya gereja tekor Pak buat Natal Pak. Yang tadinya cuma budgetnya 3 orang Majus masa sekarang 120 Pak. Bajunya akan mahal-mahal Pak. Ya tapi ya gimana ya kebenarannya. 120. Jadi waktu dia datang, ya orang Majusnya di atas panggung sini, kalau ada palungan bagus, buat lagi props di sini rumah. Karena sudah pulang ke rumah, disebutnya anak, berjumpa dengan Maria, Yusufnya nggak ada, nggak disebut. Ada kemungkinan besar karena udah pulang ke rumah, Yusufnya lagi kerja, sudah kembali ke dalam rutinitas harian. Makanya yang ditemukan cuman Maria ibu Yesus dengan anak. Dan kalimat ini yang berikutnya mengatakan begini.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Tempat harta bendanya itu bahasa aslinya adalah karung. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Please, jangan kasih orang Majus satu-satu bawa kotak kecil ya. Jangan. Gak ada orang Majus yang bawa kotak kecil isinya emas. Gak ada. Udah sepi 3 ngeliatin bintang, salah lagi. Jalan, bawanya kotak kecil. Udah gitu salah lagi tempatnya, bukan ke rumah, ke Palungan. Ngasihnya kotak. Nggak ada. Karung, bahasa Inggrisnya dikatakan SACKS, sacks of gold. Karung daripada emas, kemenyan, dan mur. Tadi di awal khotbah saya sudah jelaskan, mereka betul-betul dinilai dari pemberiannya. Itu nilai hidup mereka. Dari materi yang mereka bawa. Jadi mereka pastikan, karena mereka tahu ini cikal bakal jadi raja. Mereka pastikan bahwa pemberian yang begitu banyak supaya apa? Supaya nanti ketika Yesus tumbuh besar. Kan pengertian mereka masih salah. Yesus mengadakan kunjungan balasan ke kerajaan mereka. Akan sangat sulit bagi Yesus untuk menandingi pemberian mereka. Pada hari itu, keluarganya Yesus kaya raya. Pada hari itu keluarganya Yesus kaya raya secara materi. Pernah nggak Alkitab mencatat Yesus tumbuh besar, dia mengadakan kunjungan balasan ke orang-orang Majus ataupun mungkin keturunannya dan mengembalikan pemberian mereka dalam jumlah yang lebih besar? Pernah? Tidak pernah. Kenapa? Itu yang saya maksudkan dengan the living water, air hidup. Yang mereka dapatkan adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan materi. Dan seringkali perjumpaan dengan Tuhan, atau yang saya sebut dengan air hidup, itu bagi manusia hal yang sekunder karena gak kelihatan. Apa sih air hidup? Pewahyuan, hikmat, perjumpaan ilahi, karakter ilahi, integritas ilahi, kekudusan, iman, damai sejahtera, sukacita. Kelihatan? Gak kelihatan. Karena gak kelihatan, seringkali kita pikir itu hal sekunder. Yang kita pikir primer pemberian daripada kerajaan surga, hal-hal yang terlihat. Materi, jabatan, status, terlihat. Dan bisa diperlihatkan kepada orang lain. Salah besar. Orang Majus gak pernah dapat pemberiannya mereka balik. Orang Majus dapat perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-12 Matius pasal yang kedua dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Nah ini kata-kata ini kalau dilihat bahasa aslinya luar biasa. Karena diperingatkan dalam mimpi itu bahasa aslinya to have encounter with God. To see the countenance of God. Melihat wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. To have divine intervention, intervensi ilahi. Itu yang terjadi. Bukan cuma sekedar mimpi. Supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus tidak pernah dapat materi balik. Orang Majus mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan di awal di timur, konfirmasi di Yerusalem, dan perjumpaan akhir di Bethlehem. Kalau mereka datang bukan orang percaya, mereka pulang menjadi orang percaya. Itu yang mereka dapatkan. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, the living water. Masih gak ngerti juga, seperti kebanyakan daripada kita, saya pun juga tadinya gak mengerti. Kata perempuan itu kepadanya, ayat 11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Engkau gak punya ember dan sumur ini amat dalam, mau kasih air apa sama saya? Kita melihatnya sesuatu yang letterlock, sesuatu yang tangible, sesuatu yang terlihat. Supaya saya bisa memperlihatkan kepada orang lain. Dan itu kita kategorikan dalam bentuk berkat. Ayat 12.
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Masih gak ngerti wanita Samaria. Jawab Yesus ayat 13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum hal-hal yang terlihat, barang siapa yang mengejar hal-hal yang bersifat materi, jabatan, status, hal-hal yang terlihat supaya saya bisa perlihatkan kepada orang lain, engkau tidak pernah akan puas. Engkau akan terus haus. Makanya orang korupsi kita juga heran-heran, udah berapa M diambil dari uang negara, tetap saja diambil lagi, seperti gak ada puasnya. Saya berjumpa dengan orang berapa bulan yang lalu yang istrinya 8. Dengan bangga dia bisa bilang sama saya, istri saya 8 Pak. Saya tidak seperti yang lain. Biasanya orang kalau bilang saya tidak seperti yang lain karena saya hidup dalam kekudusan itu luar biasa. Saya tidak seperti yang lain Pak. Yang lain 2, 3, saya 8 Pak. Saya ketemu juga sama istri yang ke-8. Saya bukan diduain, didelapanin katanya. Saya bilang kalau kamu gak puas ya kenapa kamu ada dalam ikatan ini? Ya gimana kalau saya keluar nanti bulanannya gimana? Nah, yang dikejar apa? Yang terlihat. Yang terlihat. Makanya Yesus katakan begini ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kejar hal-hal yang tidak terlihat. The intangible things. Air hidup yang tidak terlihat. Kejar yang namanya pewahyuan. Kejar kekudusan, kejar integritas, karakter ilahi, kejar damai sejahtera, kejar sukacita, kejar kasih agape. Itu hal yang primer yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Kalau itu yang saudara kejar dan memancar keluar dari sini, nanti ketika materi datang, hal-hal yang terlihat datang, saudara menjadi orang-orang yang cakap dalam pengelolaan. Karena sudah ada mata air yang memancar dari dalam sini. Dan itu hal yang primer. Manusia kejar hal-hal yang terlihat, the tangible things. Orang Majus gak pernah dapat materinya balik, orang Majus dapat perjumpaan dengan Tuhan. Wanita Samaria gak pernah dapat air, letterlek air, tapi dapat air hidup yang keluar dari dalam sini. Ketika itu saudara kejar dan saudara dapati, saya dengan bangga bisa menjamin hidup saudara berdasarkan firman ini. Saudara pasti puas. Pasti puas. Tidak mungkin gak puas. Kalau mau cari kepuasan kehidupan, kejar air kehidupan. Saya sudah capek dengan khotbah-khotbah yang distorsi. Saya mungkin minoritas. Karena deviasi distorsinya masif. Jadi kita gak nyadar. Makanya saya katakan berkali-kali berkat gak ada hubungannya sama materi. Saya sudah pernah ajarkan berkali-kali di tempat ini. Ini adalah terusannya saudara. Kejar air kehidupan. Sebagai penutup saya mau menyaksikan apa yang saya alami waktu saya sudah kasih tahu saudara waktu bom kemarin tanggal 13 Mei saya juga di sini. Saya terganggu sekali dengan cerita atau kenyataan daripada seorang ibu yang kehilangan 2 anaknya, Ibu Weni, Nathan dan Evan umur 8 dan 11 tahun. Saya doakan beliau dan saya terngiang-ngiang sama foto beliau ketika memegang kedua jenazah anaknya. Sampai-sampai di rumah kami juga hafal namanya. Kami doakan dan doakan, saya bilang Tuhan saya sedang tulis buku saya, yang sedang tunggu buku saya sabar ya, mohon maaf. Ini makin ditulis makin banyak dan saya harus tunggu kemarin karena saya mau mendedikasikan buku saya bagi kedua anak itu. Saya bilang Tuhan, saya mau tulis nama kedua anak itu. Tapi saya harus minta izin sama ibunya toh. Saya bisa aja viralin di sosial media saya, minta tolong teman-teman di Surabaya ada yang kenal gak sama. Pasti cepat dapat jawaban. Saya gak mau. Saya bilang Tuhan saya mau ketemu ibu itu dengan kairosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan pertemukan, saya mau dedikasikan buku saya bagi kedua anak itu Tuhan. Supaya jemaat diajarkan bahwa berkat bukan materi. Kalau saudara ingat khotbah saya, kenapa kata berkat disandingkan dengan kata derita di Matius 5 ayat 9, 10 dan 11. Diberkati engkau dalam bahasa Indonesia, berbahagialah engkau, diberkati engkau ketika engkau sedang dianiaya, difitnah, dicela, dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Kenapa kata berkat disandingkan dengan kata derita? Maksud Tuhan Yesus adalah ketika engkau melewati masalah, yang diubahkan adalah dirimu bukan masalahnya.
Itu arti berkat yang sebenarnya. Makanya saya mau ketemu sama ibu itu. 2 bulan lalu saya ada diundang di persekutuan doa di rumah di daerah Manyar sini. Dijemput sedikit telat sampai ke tempat sana, duduk di depan. Gak sadar waktu saya duduk, ternyata ibu Weni di depan juga duduk sama saya. Saya masih gak sadar, saya senyum, dia senyum. Dalam hati, pernah lihat di mana ini ibu ya? Tiba-tiba beliau dipanggil ke depan untuk berikan kesaksian sebelum saya bagikan firman. Waktu dia ceritakan siapa dia, lemes lutut saya. Saya bilang dalam hati, terima kasih Tuhan, akhirnya ketemu. Ada 3 statement, kalimat yang saya gak pernah lupa dia katakan. Di hari ketiga, saya lepaskan pengampunan. Kalimat kedua dia katakan, saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Kalimat ketiga dia katakan, ketika saya antar kedua anak saya ke pemakaman, bagi saya itu adalah rumah baru mereka. Nangis saya, nangis. Saya gak bisa khotbah. Berapa menit pertama saya gak bisa khotbah. Saya bilang, ngapain lagi saya khotbah, Bu? Ibu sudah khotbah luar biasa, itu kesaksian hidup. Orang selalu pikir bahwa berkat materi itu yang dikejar. Ibu ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena masalah ibu gak pernah selesai. Anak itu gak pernah kembali ke dalam pangkuan ibu. Tapi justru dalam permasalahan ini, ibu yang diubahkan Tuhan. Itu arti berkat yang sebenarnya, Bu. That's the living water, itu air hidup yang keluar memancar. Ibu ngomong sedikit aja saya bisa nangis, Bu. Karena ada air kehidupan yang memancar dari kehidupan ibu. Hal-hal yang tidak terlihat. The intangible things. Saya minta izin, Bu. Boleh saya tulis nama anak ibu? Boleh, Pak. Saya minta nama lengkapnya, Bu ya. Supaya kematian mereka tidak pernah sia-sia. Tapi menjadi dokumentasi yang luar biasa. Supaya juga jemaat menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ibu sedang diberkati Tuhan, Bu. Ibu mengalami air hidup yang luar biasa. Kejar itu, saudara. Go after the living water, kejar air kehidupan. Jangan kejar hal-hal yang terlihat. Ketika itu saudara dapatkan, saudara menjadi pengelola-pengelola kerajaan surga yang dahsyat. Dan saya bisa jamin berdasarkan firman Tuhan, saudara pasti puas. Pasti puas. Tidak ada kepuasan di luar itu. Pasti puas. Lewati Natal ini. Dan lewati musim ini masuk ke dalam tahun yang baru. Dan lihat kehidupan saudara diubahkan Tuhan. Ketika di dalam sini dipenuhi dengan karakter ilahi. Sebagai mata air yang memancar dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kehidupan ini yang sangat dahsyat. Yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa air hidup itu yang harus kami kejar. Hal-hal yang tidak terlihat Tuhan. Ampuni kalau kami masih terpesona sama hal-hal yang terlihat Tuhan. Begitu kerdil kami ini Tuhan. Begitu levelnya begitu rendah secara spiritual life. Secara kerohanian. Bawa kami naik Tuhan. Bawa kami menjadi dewasa. Supaya yang kami kejar adalah air kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika itu yang kami dapatkan. Kehidupan kami diubahkan Tuhan karena menjadi mata air yang memancar keluar Tuhan. Ada pewahyuan, ada karakter ilahi, ada integritas ilahi, ada kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Yang memancar keluar dari hidup kami. Para majus tidak pernah mendapatkan materi kembali. Mereka mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. That's all what we need, Lord. Itu yang kami butuh. Wanita Samaria gak pernah dapat air yang sebenarnya. Dia mendapatkan air hidup. Meteraikan firman ini Tuhan. Meteraikan firman ini Yesus. Engkau adalah Raja atas hidup kami. Raja yang punya nilai. Raja yang kami mau agungkan seumur hidup kami. Dan nilai-Mu yang begitu besar Tuhan, tidak akan pernah kami rendahkan Tuhan. Tidak pernah kami akan taruh nilai kerajaan itu di atas sebuah materi. Dari hal-hal yang terlihat, nilai-Mu begitu agung ya Tuhan. Meteraikan firman ini. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, kami di tempat ini, Betani Nginden Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Dipuaskan
dipuaskan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menemui kunci kepuasan hidup, the living water. Hanya di dalam satu nama, Raja kami yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan akan menjadi pelaku firman yang luar biasa. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.